sih Bu. Ya, selamat pagi Bu Andi. Apa kabar? Selamat pagi juga Ibu. Puji Tuhan, kabar saya baik dan sehat hari ini. Bagaimana juga kabar Ibu? Baik Bu, terima kasih Bu. Saya senang sekali bisa berdiskusi dengan Ibu pagi ini mengenai supervisi akademik ya. Itu kita lakukan sebagai sarana belajar bersama untuk saling berbagi praktik baik dan meningkatkan kualitas pembelajaran tentunya. Jadi suasananya ini kita buat santai aja ya Bu ya. Baik Ibu, saya juga merasa senang bisa mendapatkan masukan untuk pembelajaran saya. Bagus. Jadi tujuan supervisi bukan untuk mencari kekurangan ya, tapi untuk mendampingi dan mendukung Ibu agar pembelajaran yang dilaksanakan semakin bermakna, menggembirakan dan berdampak pada murid tentunya ya. Nah, untuk pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti apa tujuan pembelajarannya Bu? Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat mengklasifikasikan jenis-jenis interaksi sosial dan menjelaskan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Iya baik. Menurut saya kata kerja mengklasifikasikan itu dan menjelaskan sudah operasional sehingga pencapaiannya dapat diamati. Apa tujuan tersebut sudah selaras dengan capaian pembelajaran dan tujuan operasional yang sudah disusun? Ya Bu, sudah. Tujuan tersebut sudah saya turunkan dari capaian pembelajaran IPS dan sudah disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Bagus. Jadi nanti siswa tidak hanya memahami ya, tetapi mampu menjelaskan dengan bahasanya sendiri, mengelompokkan serta memberikan contoh dalam kehidupan nyata. Betul Ibu. Strategi atau model pembelajaran apa yang akan digunakan? Saya akan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Peserta didik akan bekerja dalam kelompok untuk menganalisis kasus interaksi sosial di lingkungan sekitar. Menarik sekali. Menurut Ibu, apakah tahapan pembelajaran tersebut sudah dapat menjamin tercapainya tujuan pembelajaran? Saya rasa sudah, karena siswa akan mengamati permasalahan, kemudian mereka akan berdiskusi, mengklasifikasikan jenis interaksi, lalu mempresentasikan hasilnya. Bagus. Saya melihat model tersebut juga mendukung prinsip pembelajaran mendalam ya Bu, di mana siswa mengalami proses belajar yang bermakna, aktif dan kolaboratif. Bagaimana cara Ibu membangun pembelajaran yang berkesadaran dan menggembirakan? Saya akan memulai dengan pertanyaan pemantik yang dekat dengan kehidupan mereka Ibu. Kemudian saya memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat dan mengapresiasi setiap hasil kerja kelompok anak-anak. Sangat baik Bu. Dengan demikian siswa dapat terlibat secara aktif dan merasa nyaman dalam belajar. Bagaimana dengan asesmennya Bu? Apa yang akan digunakan? Apa sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah disusun? Saya akan menggunakan asesmen formatif berupa lembar kerja kelompok, observasi aktivitas diskusi, serta presentasi hasil kerja kelompok. Baik sekali. Lalu karena tujuan pembelajaran itu mengklasifikasikan dan menjelaskan, ya kan Bu? Maka asesmen melalui presentasi dan lembar kerja sudah sesuai dengan cara untuk mengukur pencapaian dari tujuan tersebut. Baik. Agar supervisi lebih terarah ya Bu ya, menurut Ibu aspek apa yang perlu menjadi fokus dari observasi? Saya ingin nanti memperoleh masukan dari Ibu mengenai keterlibatan siswa selama mereka berdiskusi kelompok. Baik, jadi fokus observasi kita ada 3 ya nanti ya Bu ya. Utamanya upaya guru mengembangkan keterlibatan aktif peserta didik, itu artinya berkesadaran gitu ya. Kemudian aktivitas pembelajaran berbasis pemecahan masalah yang bermakna dan menggembirakan, itu yang kedua. Lalu yang ketiga berarti kolaborasi antar peserta didik selama dia berdiskusi ya Bu ya. Apakah Ibu berkenan dengan fokus tersebut? Ya Bu, saya sangat setuju sekali. Oke, baik Bu, saya akan mengamati sesuai fokus yang sepakati ya. Semoga pembelajaran berjalan dengan lancar dan menyenangkan ya. Baik Bu.
Bu Andi, saya senang bisa menyaksikan pembelajaran yang Ibu lakukan tadi ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah mengajar tadi? Saya merasa senang Bu, meskipun memang tadi ada beberapa siswa yang masih belum aktif dalam mereka berdiskusi. Oke, terima kasih atas refleksinya Bu. Nah, secara umum saya melihat suasana belajar berlangsung menyenangkan dan siswa tanpa antusias sekali Bu. Menurut Ibu sejauh mana tujuan pembelajaran hari ini tercapai tadi? Menurut saya, sebagian besar siswa sudah mampu mengklasifikasikan jenis interaksi sosial dan mereka juga sudah bisa menjelaskan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga mengamati hal yang sama. Banyak siswa sudah dapat menjelaskan dengan bahasa mereka sendiri dan memberikan contoh yang relevan. Terus bagaimana menurut Ibu penggunaan model problem based learning yang diterapkan tadi, Bu? Saya merasa bahwa model tersebut membantu siswa lebih aktif. Namun, memang masih ada beberapa siswa yang masih tergantung pada teman-teman yang lebih aktif, Bu. Saya mengapresiasi sekali penggunaan studi kasus yang dekat dengan kehidupan siswa, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Saya juga melihat kolaborasi antar kelompok sudah cukup baik. Oke Bu, dari umpan balik dan muatannya tadi ya Bu ya, salah satu kekuatan pembelajaran tadi adalah adanya pertanyaan pemantik yang mampu membangun rasa ingin tahu siswa. Saya juga melihat Ibu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapat dan menghargai setiap jawaban mereka. Terima kasih, Bu. Untuk pengembangan berikutnya ini ya masukan buat Ibu. Mungkin Ibu dapat memberikan pandangan yang berbeda pada setiap anggota kelompok, sehingga semua siswa itu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Baik, nanti saya akan mencoba memberikan pembagian tugas yang lebih jelas lagi pada setiap anggota kelompok pada saat mereka berdiskusi. Bagaimana menurut Ibu kesesuaian antara asesmen dan tujuan pembelajaran? Menurut saya melihat bahwa lembaga kerja dan presentasi kelompok cukup membantu mengetahui kemampuan siswa dalam mengklasifikasikan dan menjelaskan itu. Saya pasti pendapat itu. Asesmen yang digunakan sudah selaras dengan tujuan pembelajaran yang memberikan gambaran kemampuan peserta didik secara nyata. Dari hasil refleksi kita, apa langkah yang ingin Ibu lakukan pada pembelajaran berikutnya? Saya ingin meningkatkan keterlibatan seluruh anggota kelompok dengan memberikan tugas yang berbeda kepada masing-masing siswa dan menggunakan lembar observasi partisipasi kelompok, Bu. Sangat baik, Bu. Saya mendukung rencana tersebut. Saya yakin dengan perbaikan yang dilakukan, pembelajaran kan semakin berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan bagi peserta didik. Terima kasih Bu atas masukannya juga pendampingannya pada saya. Sama-sama Bu Andi, terima kasih atas semangat dan keterbukaan Ibu dalam merefleksi hari ini ya. Mudah-mudahan praktik baik ini terus berkembang ya dan memberikan pengalaman belajar yang terbaik bagi peserta didik kita. Terima kasih Bu Andi. Sama-sama Ibu. Selamat Iya, siang. selamat siang Bu Andi.